got the devil in your eyes. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sinta Citra dengan NIM 570. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantar SAP. Yang pertama yaitu pengertian SAP, di mana SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP juga merupakan software Enterprise Resources Planning atau ERP, yaitu suatu tools aid dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. SAP mempunyai kemampuan untuk dapat mengkonfigurasikan dengan kebutuhan bisnis tertentu. Salah satunya yaitu perusahaan terbesar. SAP ini menjadi perusahaan terbesar nomor 4 di dunia setelah Microsoft, IBM, dan Oracle. Jadi untuk memberartikan sistem kerja SAP ini merupakan singkatan dari real time, yang berarti sistem kerja SAP bekerja secara real time tersebut, dan berhubungan dengan arsitektur aplikasi 3 lapisan, yaitu database, application, dan client SAP. SAP juga memiliki kelebihan, yaitu sebagai pengintegrasi yang sangat tinggi dalam aplikasi tersebut dapat memudahkan daripada aplikasi serupa lainnya. Dan dengan keuntungan lainnya, mempelajari aplikasi ini dapat menambah saingan dari dunia industri tersebut. Yang kedua, ada tujuan penggunaan SAP. Tujuannya ini untuk mengurangi jumlah biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji semua program yang terdapat di dalam database tersebut. Selain itu, dapat digunakan untuk banyak perusahaan yang beralih dalam menggunakan tools yang terdapat dalam SAP ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang area fungsional SAP. Yang pertama ada logistik, di mana ada 6 operasional di sini. Yang pertama ada sales and distribution. Area fungsional SAP. Yang pertama ada logistik, di mana ada 6 operasional di sini. Yang pertama ada sales and distribution atau SD. Modul ini dapat digunakan sebagai peningkat efisiensi dan aktivitas operasional dalam perusahaan yang berkaitan dengan pesanan pembeli. Yang kedua ada material management atau MM, di mana modul ini bertujuan untuk membantu proses pembelian atau procurement serta membantu dalam menjamin inventaris. Yang ketiga ada warehouse management atau WM, di mana sistem ini berupa aplikasi perangkat lunak yang didesain untuk mempermudah stakeholder dalam mengelola barang dari ke dalam gudang atau meningkatkan kecepatan proses lead time secara otomatis. Yang keempat ada production planning atau PP. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol dalam manufaktur di dalam perusahaan. Yang kelima ada general logistik atau LO, di mana modul ini dapat mengontrol proses aliran barang atau supply chain. Yang keenam ada quality management atau QM, di mana dapat digunakan untuk mengecek kualitas dan serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Yang kedua ada finansial. Jadi di sini ada 5. Yang pertama ada financial accounting atau FT, digunakan sebagai parameter untuk perhitungan keuntungan, mengukur kinerja perusahaan dengan mengacu kepada semua transaksi di semua departemen perusahaan. Yang kedua ada controlling atau CO, berfungsi dalam capital investment, yaitu aktivitas keuangan perusahaan dan pendanaan terhadap pendanaan dan penggunaan dana untuk setiap area. Yang ketiga ada enterprise controlling atau EC. Di sini berfungsi dalam memberikan akses bagi enterprise controller mengenai hal-hal seperti kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan pengendalian perusahaan, dan investasi. Yang keempat ada investment management atau IM.
Di sini berfungsi untuk menganalisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed asset dari perusahaan dan membantu manajemen dalam membuat keputusan. Yang kelima ada treasury atau TR. Modul ini berfungsi untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Yang ketiga ada human resource, di mana ada dua. Yang pertama ada personal administration atau PA, mempunyai pengetahuan tanpa menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan dokumen. Yang kedua ada personal development atau menginvestasikan diri sendiri agar kita dapat mengontrol atau mengendalikan diri kita dengan sangat baik dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan sistem SAP, di mana terdapat 3 sistem. Yang pertama ada sistem pengembangan, yaitu lingkungan di mana sebagian besar implementasinya itu ada pada lingkungan sistem ini. Yang kedua ada sistem penjaminan kualitas, di mana lingkungan semuanya itu pengetasannya akhir dan berada pada lingkungan ini dan sebelumnya dijalankan di dalam lingkungan produksi. Yang ketiga ada sistem produksi, yaitu lingkungan di mana terlaksananya sesuai aktivitas bisnis sehari-hari. Dalam lingkungan ini juga merupakan klien untuk semua pemakai terakhir dan menjalankan fungsi pekerjaan seharian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Faisal Nugroho dengan NIM 605. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi dari rekan saya, yaitu bidang karir dalam lingkup aplikasi SAP. Berhubungan dengan fungsi ERP, biasanya orang dengan latar belakang keuangan yaitu untuk modul FISJO. Untuk orang berlatar belakang HRD, yaitu untuk modul AR, ataupun orang teknik, yaitu modul PP dan PM, atau orang di luar bidang tertentu biasa bisa menjadi fungsional dari SAP. Fungsional berhubungan dengan proses desain bisnis dari ERP itu sendiri. Untuk persoalan desain ini dikategorikan sangat penting, karena proses pembelian barang pabrik mobil dengan pabrik motor tentunya memiliki flow yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan nama lain, programmer ini pastinya diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang programming. ABAP bertugas membuat report atau customization terhadap sistem SAP. ABAP merupakan bahasa programmer yang dibuat sendiri oleh SAP. Dengan kemampuan dasar programming, orang yang berlatar belakang manajemen juga bisa mengampu bidang ini. Bahasa mudahnya adalah seorang administrator dari sistem SAP. Basis inilah seorang yang membuat user, rules, dan profil, mengatur tindakan keamanan, mengatur jalannya penjadwalan sistem, mengatur pengaturan sistem, dan berbagai pekerjaan admin lainnya. Dengan dasar pembuatan SAP yang diperuntukkan untuk manajemen, tentunya bidang ini juga sangat terbuka bagi seorang yang berlatar belakang manajemen. Dan yang selanjutnya, keuntungan dan manfaat penggunaan aplikasi SAP. Jadi dalam kalkulasi penggunaan perangkat lunak di industri SAP menduduki peringkat pertama dan peringkat keempat secara umum, yaitu sekitar 80% industri besar di Indonesia sudah mempercayakan sistem pengintegrasian perusahaan menggunakan SAP, mempunyai banyak tool yang bermanfaat untuk digunakan. SAP mempunyai sistem terintegrasian yang sangat tinggi dan easy digunakan, terus menggunakan bahasa generasi keempat yang memudahkan user. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Trianggara Saputro dengan NIM 2018-210-625. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang referensi pelanggan dan mitra. Jadi di sini kolaborasi antara SAP
dan penyedia perangkat lunak terkait, yaitu memastikan bahwa solusi bisnis SAP dan sistem aplikasi lainnya dapat berkomunikasi dengan lancar. Program Mitra Perangkat Lunak SAP memberi penyedia perangkat lunak antarmuka standar yang telah ditentukan. Antarmuka ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan produk tambahan dengan mulus ke dalam solusi SAP. Jadi di dalam referensi pelanggan dan mitra ini ada keterlibatan sosial, yaitu di mana sebagai penyedia perangkat lunak perusahaan global terkemuka, SAP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bisnisnya lancar dan transparan. Namun, SAP tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pelanggan dan mitranya, tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Untuk alasan ini, keterlibatan sosial merupakan komponen penting dari strategi perusahaan SAP. SAP ingin memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan transparan yang bermanfaat bagi semua orang. SAP mempromosikan kemitraan dan kerjasama dengan semua organisasi sosial yang juga menghormati tujuan ini dan secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial, ilmiah, dan budaya. Selanjutnya ada keterlibatan regional. SAP memiliki moto promosikan pembangunan, raih peluang masa depan melalui inovasi. Dari moto ini, SAP mendukung organisasi dan institut di area lokal kantor cabangnya. SAP menganggap serius tanggung jawabnya sebagai mitra dan penasehat yang kompeten, sebagai pemimpin pemikiran dan pemimpin pengembangan. Oleh karena itu, SAP mendukung program nasional dan internasional yang ramah pelanggan, adil, andal, dan berdasarkan ekonomi pasar. Selanjutnya ada SAP X APPS, adalah jenis aplikasi baru yang memungkinkan Anda mendorong peningkatan dan inovasi di perusahaan Anda dengan lebih mudah. Dengan kemampuan mereka untuk menggabungkan sistem heterogen yang ada untuk membentuk proses lintas fungsi. SAP X APPS ini menyatukan orang, informasi, dan proses bisnis untuk membuat perusahaan Anda lebih dinamis dan kompetitif. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menerapkan strategi seluruh bisnis dengan lebih mudah dan efisien. SAP X APPS meningkatkan nilai investasi yang ada di daerah bisnis inti dan memaksimalkan laba atas aset strategis, termasuk karyawan, pengetahuan, produk, hubungan bisnis, dan teknologi informasi. SAP X APPS ini merealisasikan strategi dengan menggunakan fungsi yang sebelumnya tak tertandingi yang menyatukan karyawan, data, dan proses di perusahaan dalam satu antarmuka. SAP X APPS ini juga menyediakan kontinuitas dan diskontinuitas, yaitu keberlanjutan dipastikan dengan meningkatkan efektivitas dan meningkatkan transaksi bisnis yang produktif. Di antaranya diskontinuitas diberikan dalam arti bahwa perusahaan dapat melakukan perubahan inovatif dengan cara yang sangat fleksibel. Di dalam SAP X APPS ini terdapat fungsi silang, yaitu diimplementasikan dengan banyak aplikasi dan sumber informasi. Hal ini memungkinkan Anda untuk menjalankan proses terintegrasi yang kritis di seluruh sistem heterogen sesuai dengan strategi bisnis perusahaan Anda. Selanjutnya ada gabungan. Jadi di sini menjalankan alur kerja yang fleksibel dan proses bisnis secara independen dari infrastruktur yang mendasarinya. Selanjutnya SAP X APPS ini melakukan sinkronisasi dan meningkatkan proses bisnis yang ada. Hal ini membuat perusahaan Anda lebih fleksibel dan dengan meningkatkan penggunaan investasi yang ada,
Hal itu juga meningkatkan laba atas investasi atau ROI Anda. Selanjutnya ada lintas sistem. Jadi di mana hal ini mendukung transfer informasi yang kompleks, yaitu dalam hal konteks dan relevansi, serta komunikasi dalam bisnis itu sendiri, sehingga hal tersebut menyederhanakan kolaborasi, kelompok kerja, dan pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya ada contoh SAP X APP. Yang pertama yaitu SAP X APP, biaya dan manajemen penawaran atau biasa disebut SAP X CQM. Solusi ini memungkinkan pembuatan kutipan melalui pengunggahan tagihan material atau biasa disebut BOM, serta penetapan harga otomatis untuk komponen yang ada. Selanjutnya pemrosesan ERFQ yang efisien untuk komponen baru dan pelaksanaan laporan biaya gabungan. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya SAP X APP dan manajemen portofolio atau biasa disebut SAP X RPM, di mana hal ini mengintegrasikan informasi dari manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, dan sistem keuangan yang ada untuk memberikan gambaran umum tentang portofolio proyek dengan penelusuran yang mudah kerincian untuk manajer portofolio, manajer proyek, manajer sumber daya, dan anggota proyek. Selanjutnya ada definisi produk SAP X APP atau biasa disebut SAP XPD, yaitu solusi sederhana dan mudah digunakan yang mengatasi rintangan dan ketidakefisien di ujung depan yang penting dari proses pengembangan produk seperti manajemen gagasan dan pengembangan konsep. Selanjutnya ada manajemen emisi SAP XAPP atau SAP XEM, yaitu untuk mematuhi peraturan lingkungan seperti protokol Kyoto atau Undang-Undang Udara Bersih Amerika Serikat. Manajemen emisi adalah suatu keharusan bagi semua bisnis yang mengonsumsi energi dan penghasil karbon dioksida. SAP XEM dapat membantu perusahaan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan emisi yang muncul di seluruh dunia dan meningkatkan pendapatan melalui perdagangan kredit emisi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia Nurjati, NIM 2018-2108811. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk SAP. SAP sendiri menawarkan palet produk yang besar untuk perusahaan dari semua ukuran. SAP juga menyediakan produk yang dapat diskalakan dan yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan proses perusahaan yang terus berubah. Nah, yang pertama ada My SAP Business Suite, yaitu paket lengkap solusi perusahaan terbuka yang menghubungkan semua orang yang terlibat, informasi dan proses, dan karenanya meningkatkan efektivitas hubungan bisnis. Aplikasi tersebut memberikan hasil yang konsisten kepada pengguna di seluruh jaringan perusahaan dan memberikan perusahaan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam situasi pasar yang dinamis saat ini. Ini terdiri dari sejumlah produk berbeda yang memungkinkan proses lintas perusahaan. My SAP Business Suite juga menawarkan solusi perangkat lunak yang fleksibel untuk perusahaan besar yang memiliki banyak pengguna dan proses yang terus berubah. Yang kedua yaitu ada My SAP ERP. My SAP ERP ini mencakup semua proses bisnis penting di dalam perusahaan dan menyediakan fungsi untuk kantor pusat perusahaan dan anak-anak perusahaan kecil. Setiap perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari My SAP ERP. Saat ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses bisnis dalam organisasi terintegrasi, efisien, dan transparan. My SAP ERP memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik atas lingkungan administrasi dan operasi mereka saat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Nah, selain itu, solusi tersebut menurunkan biaya integrasi dan penerapan dengan mempersingkat waktu untuk mendapatkan manfaat dan memanfaatkan investasi teknologi yang ada.
Dengan MySAP ERP ini, SAP telah menetapkan standar baru untuk sistem ERP. Solusi ini bisa menggabungkan solusi MySAP ERP Financials dan MySAP ERP Human Capital Management, dan juga berisi fungsi dasar untuk operasi. Lalu yang ketiga ada MySAP All-in-One. Setiap solusi MySAP All-in-One ini yang memenuhi syarat adalah versi MySAP Business Suite yang telah dikemas dan dikhususkan untuk industri dengan konten, alat, dan metodologi bawaan untuk penerapan siap pakai yang hemat biaya. Nah, MySAP All-in-One ini menerapkan fleksibilitas luar biasa yang dikombinasikan dengan kekuatan solusi bisnis kelas dunia SAP. MySAP All-in-One ini memberikan beberapa keuntungan. Nah, antara lain yang pertama ada implementasi cepat dan biaya yang transparan. MySAP All-in-One ini disediakan oleh mitra terpilih yang berkualifikasi yang akrab dengan tantangan masing-masing segmen pasar dan industri. Nah, perangkat lunak ini diimplementasikan dengan menggunakan metode implementasi khusus yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh dari lebih dari 15.000 instalasi pelanggan di lebih dari 20 industri di seluruh dunia. Dibandingkan dengan proyek implementasi tradisional, pelanggan dapat menghemat biaya hingga 40% dan mengurangi waktu implementasi hingga 30%. Nah, karena skalabilitasnya ini, solusi perusahaan dapat segera diperluas ketika perusahaan tumbuh. Dengan demikian dapat mengimbangi setiap perubahan perusahaan. Lalu yang kedua, ada peningkatan produktivitas dan pengendalian. Nah, biaya solusi industri MySAP All-in-One ini yang komprehensif dan telah dikonfigurasi sebelumnya mengintegrasikan keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan hubungan pelanggan. Hasilnya, pelanggan akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan transparansi dan proses administrasi yang disederhanakan. Ini juga berarti lebih banyak efisiensi, tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk mitra dan vendor. Lalu keuntungan yang ketiga ada mitra yang dapat diandalkan. Selama beberapa tahun, pengetahuan teknologi SAP ini telah dilengkapi dengan pengetahuan industri dari mitra terpilih dan berkualitas. Nah, solusi industri MySAP All-in-One ini mencerminkan pengalaman berharga. Mitra SAP menawarkan solusi komprehensif yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan konsultasi yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kecil dan menengah. Lalu keuntungan yang terakhir ada skalabilitas. Nah, teknologi sistem yang fleksibel dan kuat yang juga digunakan di perusahaan besar ini mendukung pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah. Alasannya yaitu MySAP All-in-One dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Produk selanjutnya yaitu SAP Business One. Ini adalah solusi manajemen bisnis dan operasional yang mudah digunakan untuk bisnis yang berkembang dan dinamis, mulai dari 10 hingga beberapa ratus karyawan. Solusinya sederhana namun kuat, memungkinkan tampilan langsung dan lengkap dari operasi bisnis dan aktivitas pelanggan. Nah, SAP Business One ini juga memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama ada implementasi yang cepat. Karena SAP Business One dapat diimplementasikan dalam beberapa hari dan dapat dengan mudah dikelola. Selain itu, lingkungan Microsoft Office yang akrab memungkinkan pengguna untuk sesekali belajar dengan cepat menggunakan perangkat lunak. Nah, solusinya ini didasarkan pada teknologi terbuka dan dapat segera dikembangkan dengan fungsi khusus yang diperlukan. Lalu yang kedua ada biaya yang lebih rendah. Nah, karena hemat biaya, SAP Business One ini menawarkan berbagai fungsi untuk pemrosesan data yang terintegrasi. Dengan demikian, pengambilan keputusan di perusahaan kecil dan menengah mendapatkan keuntungan dari potensi nilai baru tanpa melebihi anggaran mereka. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas dan pengendalian biaya. Nah, karena antarmuka pengguna SAP Business One ini sederhana dan mudah dipahami, pengguna akan dengan cepat memberikan pelajaran atau mempelajari cara bekerja dengan sistem. Ini akan meningkatkan produktivitas mereka yang membantu mengurangi biaya. Nah, teknologi drag and relate memungkinkan akses fleksibilitas ke informasi bisnis. Lalu selanjutnya ada keputusan bisnis yang baik. Nah, SAP Business One ini memungkinkan manajer untuk dengan cepat dan efektif mengakses informasi strategis dari semua area perusahaan dan memberi mereka kendali penuh atas informasi dan aktivitas yang relevan.
Lalu keuntungan yang terakhir ada skalabilitas. Nah, ketika perusahaan ini tumbuh, proses biasanya menjadi lebih kompleks dan persyaratan perangkat lunak juga berubah. Nah, teknologi sistem SAP Business One ini yang fleksibel dan efisien dapat dengan mudah mengimbangi pertumbuhan perusahaan. Nah, SAP Business One ini juga dapat diperluas dengan fungsi yang dibutuhkan perusahaan. Ini juga memfasilitasi transisi ke sistem teknologi yang lebih komprehensif seperti My SAP Business Suite yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SAP NetWeaver. Aplikasi SAP dan platform integrasi adalah dasar teknis untuk My SAP Business Suite dan SAP X-Apps. Ini memberikan infrastruktur yang lengkap, terbuka, fleksibel yang memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengintegrasi aplikasi SAP dan non-SAP. SAP NetWeaver ini dibagi menjadi 4 area. Yang pertama yaitu integrasi orang. Nah, integrasi orang ini memastikan bahwa karyawan Anda memiliki informasi dan fungsi yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secepat dan seefisien mungkin. Nah, fungsi SAP Enterprise Portal ini memainkan peran sentral di sini. Lalu yang kedua ada integrasi informasi. Nah, integrasi informasi ini digunakan untuk mengelola semua data yang relevan dengan perusahaan. Ini termasuk data untuk perusahaan sendiri dan data yang berkaitan dengan pihak ketiga. Lalu area yang ketiga ada integrasi proses. Nah, integrasi proses ini memastikan bahwa proses bisnis berjalan melintasi batas sistem dalam lanskap sistem yang heterogen. Ini dicapai dengan menggunakan paket data XML dan skenario alur kerja misalnya. SAP Exchange Infrastructure memainkan peran sentral juga di area ini. Lalu yang terakhir ada platform aplikasi. Platform aplikasi ini mendukung Java to Enterprise Edition dan ABAP. Ini dalam bahasa pemrogramannya SAP dalam satu lingkungan. Nah, ini menjamin kemandirian database dan sistem operasi, dukungan lengkap dan layanan web dan aplikasi perusahaan yang tidak bergantung platform, dan lingkungan terbuka yang didasarkan pada standar yang diakui. Nah, komponen utama dari platform aplikasi ini adalah server aplikasi web SAP. Terima kasih.